Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Nur Faizal. Bagaimana nih keadaan kalian selama mengikuti kegiatan sekolah daring atau online ini? Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kalian tentunya merasakan jenuh karena selalu sendirian belajar di rumah dan juga merasa kangen akan suasana belajar di ruang kelas dan juga berbicara atau berinteraksi bersama teman-teman di sekolah. Kita doakan saja bersama-sama semoga kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia ini agar supaya cepat berakhir. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks biografi. Apa sih teks biografi itu? Teks biografi terdiri dari dua kata, yaitu bio dan graf, di mana bio artinya hidup dan juga graf artinya tulisan. Jadi, teks biografi ini artinya teks atau tulisan yang menjelaskan tentang kehidupan seseorang dari awal ia lahir sampai ia meninggal. Teks biografi ini juga tidak membahas sembarang orang, tapi membahas orang-orang penting yang bisa dijadikan tauladan bagi si pembacanya. Bisa jadi orang itu adalah tokoh terkenal seperti pahlawan, artis, atlet, atau tokoh-tokoh yang terkenal lainnya. Selanjutnya, hal-hal yang biasanya terdapat pada biografi tokoh yaitu yang pertama, data pribadi tokoh seperti nama, riwayat pendidikan, sampai riwayat pekerjaan. Yang kedua, hubungan tokoh dengan keluarga, teman, atau kerabat terdekat. Yang ketiga, prinsip hidup tokoh, cita-cita, dan juga perjuangan tokoh selama ia hidup. Yang keempat, hasil perjuangan yang telah dan belum dicapai. Artinya, dalam teks biografi ini menceritakan juga apa-apa saja hasil selama ia berjuang yang sudah dicapai dan juga yang belum atau akan dicapai. Yang kelima, ada karya atau prestasi yang pernah dicapai dan yang dikenang hingga sampai saat ini. Contohnya, kita ketahui bersama ada tokoh penemu pesawat terbang di Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Itu adalah contoh nyata dari prestasi yang pernah dicapai dan juga dikenang sampai saat ini. Berikutnya adalah manfaat membaca biografi. Yang pertama, bisa menjadi motivasi diri untuk selalu belajar agar berhasil seperti mereka. Misalnya, apabila teman-teman ada yang mengidolakan Cristiano Ronaldo, maka teman-teman akan membaca biografi mengenai Cristiano Ronaldo. Di situ teman-teman akan belajar dan berlatih bagaimana supaya teman-teman bisa mengikuti jejak beliau. Yang kedua, memberi inspirasi bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja keras dan juga pengorbanan. Misalnya keberhasilan dalam dunia pendidikan yang diraih oleh Bapak B.J. Habibie. Tentunya beliau belajar dengan sangat giat dan juga tekun, teratur, rutin setiap harinya. Itu bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman apabila ingin menjadi juara kelas, ingin menjadi juara kota, provinsi, ataupun nasional. Berikutnya adalah pembagian jenis biografi yang dibagi menjadi dua. Ada biografi dan juga autobiografi. Yang pertama adalah biografi. Biografi ini artinya teks perjalanan kehidupan seseorang tokoh terkenal yang dituliskan oleh orang lain. Misalnya ada tokoh Insinyur Soekarno. Dan penulisnya itu misalnya saya. Berarti saya menuliskan perjalanan kehidupan dari Bapak Insinyur Soekarno. Hal tersebut bisa dikategorikan atau termasuk ke dalam kategori
teks biografi. Yang kedua adalah autobiografi. Autobiografi ini adalah biografi atau perjalanan hidup seorang tokoh yang dituliskan langsung atau dituliskan sendiri oleh tokoh tersebut. Misalnya, yaitu tokoh Insinyur Soekarno menuliskan biografi mengenai perjalanan hidupnya, menuliskan biografi mengenai kejadian-kejadian di dalam hidupnya yang berkesan menurut dia. Dan teks biografi ini biasanya tersusun secara urutan waktu. Jadi disusun dari awal dia lahir, menjadi anak-anak, beranjak dewasa, remaja, dan juga sampai ia meninggal. Berikutnya adalah pembagian teks biografi menjadi dua berdasarkan perizinan. Yang pertama ada authorized biography, yang kedua ada unauthorized biography. Apa sih authorized biography ini? Nah, authorized biography ini adalah teks biografi yang penulisnya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang ada diceritakan dalam cerita tersebut. Jadi dalam kata simpelnya itu tokoh sudah mengizinkan sang penulis untuk mempublikasikan ataupun menuliskan perjalanan hidup beliau. Yang kedua ada unauthorized biography. Unauthorized biography ini adalah teks biografi yang penulisnya tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan tokoh yang ditulis kisah hidupnya tersebut. Unauthorized biography ini sering terjadi pada anak-anak sekolah. Contohnya anak jenjang SMA kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Mengapa demikian? Hal demikian terjadi karena pada saat guru memberikan tugas untuk menuliskan teks biografi kepada anak muridnya, nah, anak murid ini akan menuliskan teks-teks biografi mengenai tokoh idolanya. Hal tersebut pasti tidak mendapatkan izin oleh sang tokoh yang akan dituliskan kisah hidupnya, karena biasanya murid-murid sekolahan ini tidak meminta izin langsung terhadap tokoh terkenal tersebut. Berikutnya adalah teks biografi berdasarkan isinya. Ada dua teks biografi berdasarkan isinya, yaitu yang pertama biografi perjalanan hidup, yang kedua biografi perjalanan karir. Dalam teks biografi perjalanan hidup ini adalah biografi yang berisi sebuah perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh ataupun diambil dari bagian-bagian di mana dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Jadi, perjalanan hidupnya itu runtut berdasarkan urutan waktu. Biasanya diceritakan dari awal ia lahir, dari keluarga siapa ia lahir, nama ibu bapaknya, kampung halamannya, sampai ia dewasa mendapat pekerjaan, sukses, dan juga diceritakan sampai akhir ia hidup di dunia. Berikutnya adalah biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan karir ini adalah sebuah tulisan yang membahas perjalanan karir seorang tokoh, dimulai dari awal ia berkarir atau mendapatkan pekerjaan yang telah ia lakukan sampai dengan ia sukses. Berikutnya ada pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Ada 3 pola di sini. Yang pertama, langsung, tidak langsung, dan juga secara deskripsi. Mari kita ungkap satu persatu dari ketiga tipe tersebut. Yang pertama adalah langsung, yaitu penulis menuliskan langsung tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut. Misalnya digambarkan tokoh itu adalah tokoh yang giat berusaha, cerdas, kreatif, dan lain-lain. Yang kedua adalah teks
secara tidak langsung. Di sini penulis menggambarkan tokoh ini secara makna-makna yang tersembunyi. Misalnya digambarkan dalam tingkah laku tokoh ataupun kegiatan-kegiatan tokoh, sehingga pembaca dapat menyimpulkan sendiri apa yang dimaksud oleh sang penulis tersebut untuk menggambarkan tokoh yang dijadikan teks biografi ini. Yang ketiga, secara deskripsi, yaitu berdasarkan perilaku tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sang penulis tidak menceritakan secara langsung, oh tokoh ini adalah tokoh yang pekerja keras, tokoh yang ceria. Bukan seperti itu, namun diceritakan dari apa yang ia lakukan. Misalnya, dia bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat sekolah. Dia bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat bekerja. Teks-teks seperti itulah yang digunakan oleh sang penulis untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seorang tokoh. Berikutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama ada kata rujukan atau kata ganti. Kata rujukan atau kata ganti ini ada 3 macam. Yang pertama untuk menggambarkan orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Nah, kata ganti untuk orang pertama ini contohnya seperti saya, daku, dan aku. Yang kedua untuk menggambarkan kata ganti orang kedua yaitu ada kata kamu, dirimu, engkau, dan juga kalian. Yang ketiga untuk menggambarkan kata ganti orang ketiga di sini, penulis biasa menggunakan kata mereka, dia, dan beliau. Berikutnya ada kaidah kebahasaan mengenai kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba ini biasa dilakukan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan apa yang telah atau sedang dilakukan oleh sang tokoh pada saat kejadian tersebut. Misalnya ada kata kerja berkendara, menendang, memukul, memotong, dan juga sebagainya. Berikutnya ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ini menggambarkan sifat tokoh seperti ramah, bijaksana, ceria, dan juga sebagainya. Lanjut ke materi berikutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks biografi. Dalam struktur teks biografi ini ada 3 macam. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa dan masalah atau bagian isi, dan yang ketiga adalah reorientasi. Kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk orientasi sendiri ini merupakan pengenalan dari suatu tokoh, dan orientasi ini pada bagian awal sebuah teks harus memperkenalkan tentang gambaran awal dari sebuah tokoh. Misalnya nama tokoh tersebut dan juga tempat kelahirannya, nama orang tuanya, atau kalau misalkan sudah berpasangan, siapa pasangannya, dan juga anak-anaknya, sampai seterusnya. Yang kedua adalah peristiwa dan masalah atau bagian isi. Ini adalah sebuah bagian yang menyelami lebih dalam atau menggali lebih dalam mengenai kehidupan sebuah tokoh. Bagaimana isi biasanya dimulai dari masa kecil seorang tokoh dan perkembangannya hingga ia dewasa, atau seperti dapat kita masuk ke dalam teks biografi Cristiano Ronaldo. Di situ ada bagian di mana ia bertemu dengan Sir Alex Ferguson, kemudian dia direkrut untuk bergabung di Manchester United. Itu adalah salah satu penggalan dari bagian isi. Berikutnya adalah bagian reorientasi.
Reorientasi ini merupakan bagian penutup dari sebuah teks biografi dan juga reorientasi ini memberikan kesimpulan terkait suatu tokoh. Artinya, si penulis mengulas kembali atau menyampaikan kembali apa yang menjadi pemikiran atau kesimpulan yang ia dapat dalam teks biografi di bagian isinya. Dia menyimpulkan apa yang menjadi makna yang ia bahas dan juga apa yang nilai-nilai positif dari tokoh tersebut yang bisa dijadikan teladan untuk para pembacanya. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga berguna bagi adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.